menjalankan strategi pelayanan dan mempertahankan bisnis di kala sedang krisis. Nah, krisisnya ekonomi yang berkepanjangan membuat sebagian besar perusahaan Indonesia masih mengedepankan peningkatan efisiensi. Padahal, untuk bisa survive dan memenangkan persaingan di masa depan, mereka harus mempunyai strategi untuk mengantisipasi lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat. Ya, memang tidak dapat dipungkiri, tantangan ke depan yang dihadapi perusahaan di Indonesia tidaklah ringan. Meski sekedar mempertahankan pasar, itu merupakan tantangan dari sisi makro. Dari sisi mikro atau sektor bisnis, tantangan yang dihadapi pelaku bisnis juga tidaklah ringan. Sekarang, produk luar negeri menjelajah di pasar dalam negeri karena adanya penurunan maupun penghapusan biaya masuk impor. Jelas, ini ancaman bagi perusahaan yang belum mampu menghasilkan produk secara lebih efisien. Belum lagi hadirnya pemain-pemain baru yang memenetrasi pasar secara agresif. Tingkat kompetensi yang kian tinggi dan rendahnya daya beli masyarakat memang mengharuskan perusahaan berupaya menekan segala biaya agar dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau. Nah, masyarakat agar semua harga yang terjangkau masyarakat. Nah, tetapi perusahaan masih tetap untung. Nah, strategi bisnis lain yang banyak ditempuh perusahaan yaitu menjaga loyalitas dan mempertahankan pelanggan atau customer loyalty. Nah, ini banyak dilakukan perusahaan di industri penerbangan sipil, perhotelan, kosmetik, rumah sakit, asuransi, dan lain-lain. Strategi fokus atau refocusing bisnis juga menjadi prioritas penting bagi sejumlah perusahaan. Ini dilakukan oleh perusahaan di industri perbankan, retail elektronik, penerbangan sipil, dan garmen. Tak menutup kemungkinan perusahaan industri lain melakukan hal yang sama. Strategi ini dimaksud untuk meningkatkan profitabilitas atau memperkecil overhead cost sekaligus menekan cost of fund melalui peningkatan core capabilities yang sudah mereka miliki. Jadi di luar itu bisa saja masih ada strategi yang lain yang harus ditempuh perusahaan untuk memenangkan persaingan yang mungkin bakalan terjadi di masa depan. Yang jelas, untuk eksis dan memenangkan persaingan yang bakalan terjadi di masa depan, perusahaan tidak cukup hanya menjalankan satu strategi bisnis saja, melainkan beberapa strategi yang harus saling terkait dan menunjang. Karena beratnya tantangan untuk memenangkan persaingan di masa depan, sebaiknya perusahaan memfokuskan bisnisnya pada bidang tertentu yang menjadi kekuatannya. Ini memang sudah dilakukan sejumlah perusahaan, akan tetapi yang sedang berjalan sekarang adalah lebih baiknya melakukan hal itu. Dengan bisnis berfokus, mereka bisa memastikan menjadi pemain bisnis di bidang itu. Ada 8 cara menyusun strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, berpikir kritis adalah untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah secara berpikir kritis. Contohnya, 1. Secara tenang, 2. Dahulukan logika, 3. Pahami permasalahan, keempat, lakukan analisis, kelima, evaluasi hasilnya, keenam, ambil keputusan atau tindakan, yang kedua, berani mengambil risiko adalah salah
segala hal yang indah. Kelima, jadilah orang yang oportunis adalah bisa melihat peluang di dalam segala hal, dan peluang adalah hal penting dalam sebuah bisnis. 6. Jadilah orisinil adalah tanamkan ide bahwa individu adalah unik dan memiliki ide-ide kreatif yang berbeda dengan orang lain. Contohnya, seseorang harus memulai berpikir bahwa kreativitas orisinil selalu baik dibandingkan peniruan yang ingin seperti orang lain. 7. Bekerja keras. Bekerja keras itu adalah strategi yang penting, mesti dilakukan siapapun yang ingin mengesahkan kemampuan diri. 8. Jadi seorang yang kreatif adalah kreativitas sangat lekat dengan ide dan gagasan serta tidak bosan yang terus ada, sehingga sampai kapanpun akan mampu menghadiri sesuatu yang baru dan bisa diterima. Beberapa macam konsep yang terkait dengan strategi bisnis. Yang pertama itu produk. Produk yang baik yaitu produk inovatif yang berguna, yang banyak dicari oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan hasrat konsumen. Yang kedua itu promosi. Promosi itu perlu dilakukan oleh penjual barang agar lebih banyak yang mengetahui produk tersebut dan bisa menarik minat konsumen untuk membeli. Yang ketiga itu lokasi. Lokasi sangat berpengaruh terhadap bisnis karena lokasi yang strategis dapat lebih berkembang lebih cepat. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana mendistribusikan produk dan memperluas pemasaran barang tersebut. Yang keempat itu harga. Harga mempengaruhi kualitas. Tidak ada patokan menjadi seseorang yang menjalankan strategi bisnis. Yang benar itu setiap strategi bisnis yang dirancang perlu memperhatikan beberapa elemen penting, termasuk daerah operasional, demografi pelanggan, jumlah pesaing, tingkat ekonomi, dan ukuran bisnis. Sekian dari saya dan Natalia, Tim. Terima kasih.